Pemirsa, turnamen sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Supporter dan pemain dari kedua tim baku hantam di dalam lapangan. Laga sepak bola antar desa yang terjadi di lapangan Andi Baso, Madu Keleng, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat pembukaan turnamen sepak bola antar desa yang digelar oleh pemerintahan Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Insiden bermula dari pemain salah satu tim melayangkan protes kepada wasit. Namun karena terprovokasi, kedua supporter tim berhamburan masuk ke dalam lapangan hingga kericuhan baku hantam tidak dapat dihindarkan. Kericuhan segera dihentikan oleh petugas yang berjaga. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam aksi kericuhan. Sejumlah orang yang diduga menjadi provokator juga turut diamankan. Kebetulan ada insiden antara pemain dan wasit yang dimana dipicu dengan adanya para dua kubu dan penonton pendukung kedua kesebelasan masuk ke lapangan. Kemudian karena dengan massa yang begitu banyak, kami tidak tahu yang mana kubunya yang mana, akhirnya salah satu anggota melaksanakan tembakan peringatan untuk memecah konsentrasi masyarakat. Agar tidak kembali membuat kericuhan, turnamen sepak bola antar desa ini untuk sementara dihentikan oleh panitia. Pasangan suami istri yang salah satunya merupakan mantan Bupati Jemberana, Bali ditemukan tewas bersama istri di rumahnya. Tewasnya kedua korban tersebut diketahui oleh sang anak saat tak bisa menghubungi kedua korban. Pasangan suami istri ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Denpasar, Selatan, Bali. Kepala lingkungan menyebut korban adalah Ida Bagus Ardana yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Jemberana 2 periode dan istrinya. Tewasnya pasutri ini diketahui setelah anaknya mendatangi rumah karena curiga orang tuanya tidak bisa dihubungi. Anak dan menantu korban kemudian membuka paksa pintu rumah karena terkunci. Bahwa bapaknya ini ada, tapi staf saya ngasih tahu dia mantan bupati. Saya kan masa ya cuma mediasi kan, saya mediasi aja ke sini untuk masalah namanya masalah lingkungannya kan harus saya atasi kan. Pihak keluarga belum mengetahui penyebab pasti kematian korban. Keluarga masih menunggu hasil otopsi dari polisi. Masih di PTP ya? Di Rumah Sakit Sanglah. Rencananya hari ini di otopsi. Kemudian perkembangan selanjutnya kami belum tahu bagaimana tindak lanjut daripada itu. Nah, kita baru akan tahu setelah mendapat laporan resmi dari kepolisian hasil pemeriksaan dari polisi ke otopsi dan lain sebagainya. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian dari Polsek Denpasar juga menurunkan tim Inafis dan telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Gara-gara menegur orang yang membuang puntung rokok sembarangan, seorang warga di SPBU di Sidoarjo, Jawa Timur dikeroyok, akibatnya korban luka-luka dan para pelaku melarikan diri. Inilah video kamera pengawas sebuah SPBU di Jalan Pahlawan, Sidoarjo, Jawa Timur yang merekam detik-detik seorang warga yang sedang mengantri bahan bakar dikeroyok sejumlah orang tak dikenal Kamis pagi. Tak hanya melakukan pemukulan kepada korban, namun pelaku terus mengejar dan memukuli korban, meski sejumlah petugas SPBU membantu melerainya. Sejumlah orang tak dikenal ini selanjutnya melarikan diri setelah selesai membeli bahan bakar di SPBU tersebut. Mungkin terjadi
salah paham mungkin. Beliau tidak menerima atas teguran itu dan tiba-tiba turun dari kendaraan mobil Grand Max, kemudian memukuli pengendara motor itu yang menegur. Akhirnya saya datang dan mematikan puntung rokok tersebut dengan menegur mereka, namun mereka tidak terima dan menghardik saya dengan kata-kata yang kasar. Akhirnya saya menarik diri dan melanjutkan pengisian BBM kendaraan saya, namun saya dihampiri dan dipukul dari salah satu mereka. Dengan refleks saya membalas, namun kelompok mereka datang dan mengeroyok saya. Oleh korban yang saat ini mengaku mengalami sejumlah luka di wajah dan kepala, kejadian ini telah dilaporkan ke polisi dan berharap para pelaku dapat segera tertangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas di rumahnya dengan terlilit kabel di leher. Korban ternyata dibunuh adik kandungnya karena pelaku sakit hati. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus kematian Sandra, wanita 30 tahun yang meninggal secara tidak wajar dengan leher terlilit kabel di rumahnya di Jalan Darmo Indah, Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan tersangka dan olah TKP serta hasil otopsi tim dokter forensik, diketahui pelaku berinisial PN 25 tahun melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan kakak kandungnya hingga tewas. Usai korban tak bernyawa, pelaku merekayasa tewasnya korban dengan meletakkan korban di tangga rumahnya, lalu melilit leher korban dengan kabel agar terlihat korban meninggal akibat bunuh diri. Motif pembunuhan karena pelaku dendam dan sakit hati terhadap korban yang sering mengumbar aib pelaku dan selalu ikut campur dengan permasalahan pelaku hingga membuat pelaku malu. Karena ada permasalahan di kantor tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh pihak kantor tersangka ke kakak korban. Di situ kakak korban malah seolah-olah menjelek-jelekan dan memberitahu rumah yang baru, alamat yang baru, dan juga tempat pekerjaan dia yang baru dan keluarganya. Nah, dari situ dari pihak perusahaan mengklarifikasi dan mencari tersangka ke adik korban nomor 3 di tempat pekerjaannya. Di situ adik korban merasa malu, kemudian menyampaikan kepada tersangka, dan dari situ dia mencoba mengklarifikasi ke kakaknya yang sudah lama tidak berkomunikasi. Di situ kakaknya kaget karena pagi-pagi dia datang, akhirnya terjadi cekcok lagi hingga terjadi penghilangkan nyawa korban itu. Sebelumnya, seorang gadis cantik di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dengan lilitan kabel USB di lehernya di Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Petugas yang datang ke lokasi sempat mengira korban tewas karena bunuh diri. Namun setelah penyelidikan, wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan adik kandungnya.